and Bandung are like two souls finding rhythm in the middle of life's orchestra. Its nature feels magical, painting stories of the past and a spirit of new beginnings. Every step I take here is like waving threads of beautiful memories. Time seems to slow down. Gratitude fills every breath. And the food, it's more than just something to eat. More than that, it invites me to explore culture and tradition through taste. I've realized the melody of life I've been searching for is right here. The tender melody flows into my ears and touches my heart with a warmth I never expected. They say, never stop dreaming. Here, the support of policymakers blends seamlessly into every journey toward those dreams. Combined with cutting-edge technology, this city becomes a foundation of progress and innovation. It's not just about following trends. This city helps me to discover my true self and express creativity in countless ways. Sparks of inspiration keep glowing, opening the gates to a vibrant urban city. I'm easily captivated by its dazzling charm that feels elegance. The place that gives me an unforgettable, lifelong experience. Every corner of Bandung holds memories that last forever. Sources of energy and inspiration are easy to find because it lives within every community. I firmly believe this is the right place to grow potential and contribute to the nation's progress. Forever, I'll see these streets dancing to the rhythm of progress and change. Forever, I'll hear a symphony that inspires all to embrace the future. Forever, I'll see the city as a place of endless transformation. Forever, I'll see the city that grows with creativity, innovation, and collaboration with Bandung Utama. With pride, I can say Bandung has become a true home that's excellent, open, trustworthy, progressive, and faithful for achieving our shared dreams. Me and Bandung are like two souls finding rhythm in the middle of life's orchestra. Its nature feels magical, painting stories of the past and a spirit of new beginnings. Every step I take here is like waving threads of beautiful memories. Time seems to slow down. Gratitude fills every breath. And the food, it's more than just something to eat. More than that, it invites me to explore culture and tradition through taste. I've realized the melody of life I've been searching for is right here. The tender melody
flows into my ears and touches my heart with a warmth I never expected. They say, never stop dreaming. Here, the support of policymakers blends seamlessly into every journey toward those dreams. Combined with cutting-edge technology, this city becomes a foundation of progress and innovation. It's not just about following trends. This city helps me to discover my true self and express creativity in countless ways. Sparks of inspiration keep glowing, opening the gates to a vibrant urban city. I'm easily captivated by its dazzling charm that feels elegance. The place that gives me an unforgettable, lifelong experience. Every corner of Bandung holds memories that last forever. Sources of energy and inspiration are easy to find because it lives within every community. I firmly believe this is the right place to grow potential and contribute to the nation's progress. Forever, I'll see these streets dancing to the rhythm of progress and change. Forever, I'll hear a symphony that inspires all to embrace the future. Forever, I'll see the city as a place of endless transformation. Forever, I'll see the city that grows with creativity, innovation, and collaboration with Bandung Utama. With pride, I can say Bandung has become a true home that's excellent, open, trustworthy, progressive, and faithful for achieving our shared dreams. Me and Bandung are like two souls finding rhythm in the middle of life's orchestra. Its nature feels magical, painting stories of the past and a spirit of new beginnings. Every step I take here is like weaving threads of beautiful memories. Time seems to slow down. Gratitude fills every breath. And the food, it's more than just something to eat. More than that, it invites me to explore culture and tradition through taste. I've realized the melody of life I've been searching for is right here. The tender melody flows into my ears and touches my heart with a warmth I never expected. They say, never stop dreaming. Here, the support of policymakers blends seamlessly into every journey toward those dreams. Combined with cutting-edge technology, this city becomes a foundation of progress and innovation. It's not just Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya juga mau menyapa nih ke Bapak Agus dan Bapak Sekda. Selamat pagi Pak. Kita mau cek audionya dulu ya Pak ya, supaya bisa terdengar jelas oleh para peserta pada pagi hari ini.
Satu dua tiga. Terima kasih Pak Sekda, Pak Agus sudah berkenan untuk hadir dan membuka acara ini. Baik, kalau misalnya Pak Agus dan Pak Sekda bisa dicek dulu Pak audionya. Ya Pak, sudah terdengar jelas ya? Aman ya Pak? Sudah aman? Dites dulu Pak Sekda, Pak Direktur, Pak Dewan, apakah suaranya terdengar? Satu dua tiga. Bagaimana Pak? Kurang besar dikit suaranya. Oh, suaranya. Iya. Coba kita tes suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk ya, Pak Sekda udah masuk ya, Pak Agus udah masuk. Waalaikumsalam Pak Agus, suaranya sinyalnya kurang bagus ya Pak ya? Tadi lup-lup Pak. Siap. Mau dibukain, udah. Suaranya masih kayak kecil gitu Pak. Nah sekarang suaranya nggak terdengar. Ya siapa? Aman.
Kalau Pak Sekda sudah join ya Pak Yayan ya? Sebentar ya. Siap Pak. Tes 1, 2, 3. Siap Pak Agus. Sudah jelas? Sudah bagus Pak? Siap. Iya. Baik, sudah terdengar jelas ya Pak? Sudah aman suaranya? Pak Agus, Siap, Pak atau Kadis. saya suara. Alhamdulillah. Memang saya aminnya Pak Gus, Mas saya. Punten Pak Sekda sakedap deui. Pak Direktur sudah gabung ya? Siapa itu belum ada muncul. Pak Dir. Assalamualaikum Pak Direktur. Bagus nggak? Bagus Pak Agus, suaranya sudah terdengar jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Tadi sempat ini apa ya, agak susah sinyal atau kenapa Pak? Betul. Susahnya sama ininya kurang bagus karena belum diganti sama Kominfo nih. Langsung aja Pak. Pak Agus, punten untuk kameranya supaya nggak terpotong Pak, kepalanya agak mundur kali ya. Kepala Bapak agak terpotong. Ini ya? Nah, iya Pak. Supaya full. Supaya kelihatan gantengnya Pak Gus.
Selamat pagi, saya juga mau menyapa Pak Sekda yang sudah bergabung. Apa Pak Iskandar sudah bergabung, Pak Sekda? Karena sebelum mulai kita mau cek audionya dulu ya, supaya suara narasumber pada pagi hari ini terdengar jelas sama para peserta. Saya juga mau menyapa Pak Direktur, Pak Amran sudah join ya. Selamat pagi Pak Amran. Selamat pagi. Oke, siap Pak. Bapak audionya sudah terdengar jelas ya Pak ya? Sudah terdengar, terima kasih. Siap. Pak Amran, terima kasih. Saya Kadis Kominfo yang kemarin diuji berkaitan dengan Smart City. Kami sampaikan pada hari ini literasi digital juga tetap kami jalankan bersama kerjasama bersama Tribun, kemudian pemerintah kabupaten kota yang lain juga ada di sini. Mohon maaf nih Pak Sekda belum gabung sebentar, mohon waktu Pak Amran, Pak Dir, mohon waktu sebentar. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian yang masih belum bergabung, saya juga mau mengingatkan kalau di akhir acara nanti di program Ngulik kali ini akan ada kuis di mana para pemenangnya akan mendapatkan free e-paper dari Tribun Jabar selama 3 bulan. Dan jangan lupa nanti ketika penyampaian materi dari Pak Direktur, Bapak Ibu silakan disimak dan disimpan juga nih pertanyaannya. Boleh langsung ditulis saja di kolom komentar atau juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan bisa ditanyakan secara langsung ke Pak Direktur. Untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk menunggu sebentar dan acara juga akan sebentar lagi ya kita mulai. Kita lanjut saja ya Bapak dan Ibu, karena Pak Sekda rupanya ada perintah dari pimpinan, jadi nanti mungkin siang bisa gabung dengan kita. Jadi supaya menghemat waktu, kita lanjut saja. Terima kasih untuk Pak Direktur, Pak Ketua Komisi C yang telah hadir. Terima kasih juga untuk Tribun. Bangga, kita lanjut. Terima kasih. Siap Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam program Ngulik pada pagi hari ini, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi data dan statistik. Saya Putri Puspita akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Tema Ngulik pada pagi hari ini adalah perkotaan, implikasi dan tindak lanjut di lingkungan pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, saya juga mau menyapa sudah ada Bapak Yayan Ahmad Briliana Esos MSI selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Selamat pagi Pak Yayan. Pagi Ibu. Pagi. Baik, lalu juga sudah ada Bapak Agus Hermawan SAP selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Dan juga sudah ada narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dr. Randes Amran MT selaku Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri. Selamat pagi Pak Amran. Selamat pagi Bu. Baik, saya juga tidak akan lupa menyapa
para undangan dan peserta webinar pada pagi hari ini. Sudah ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam program Ngulik kali ini dengan tema perkotaan implikasi dan tindak lanjut di lingkungan pemerintah daerah akan dibagikan kepada Bapak Ibu dan semoga diskusi pada pagi hari ini juga berjalan secara lancar. Namun untuk memulai acara akan ada opening speech dari Bapak Agus Hermawan, SAP selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Silakan Pak Agus. Terima kasih kepada pembawa acara yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Bapak Sekretaris Daerah, para narasumber dan para OPD dari jajaran lingkungan pemerintah Kota Bandung serta seluruh peserta sosialisasi. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hari ini kita diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri atau bisa kita ngobrol dalam acara Nguli, ngobrol dan diskusi teknologi informasi dan komunikasi data. Bahwa sosialisasi PP nomor 59 tahun 2022 ini adalah satu hal yang penting dalam menata kota ini. Implikasi tindak lanjut pelaksanaan di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga bagaimana adalah mengatur kota yang begitu urbannya tinggi, perlulah ada satu integritas, satu implementasi sehingga bisa menata kota menjadi satu hal yang lanjut. Aturan ini perlu disosialisasikan sebagai kota besar, pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata, yang mana banyak konflik yang terjadi di permasalahan kota besar ini. Tentu harapan kita semua bahwa implementasi dari PP No. 59 tahun 2022 ini menjadi sangat relevan dan strategis bagi Kota Bandung. Kemudian melalui kegiatan sosialisasi ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama adalah menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh perangkat daerah di Kota Bandung terkait substansi PP nomor 59 tahun 2022. Implikasi regulasi terhadap perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, RTW, dan RPDR. Merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret dalam penyelenggaraan kawasan perkotaan yang terintegrasi. Tentunya ini adalah yang harus berkelanjutan. Jadi memang dengan PP ini adalah satu yang sangat relevan. Kemudian di Kota Bandung apakah masih ke arah, masih ada benang merahnya untuk relevan dengan perda yang ada kalau itu. Sehingga saya nanti akan lebih jelasnya mendengarkan dan memahami apa yang nanti disampaikan oleh narasumber. Tentu ini sangat saya hormati dan sangat bangga ada satu PP nomor 59 tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan saya atau ngobrol nguli ini, karena dalam suasana di pagi hari masih semangat, masih penuh dengan semangat yang sama, kebersamaan yang sama dalam rangka menyampaikan membangun Kota Bandung. Demikian yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini juga kita akan langsung ke penyampaian materi dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Randes Amran MT selaku Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri. Tapi sebelumnya saya juga akan membacakan CV dari beliau. Pak Amran adalah memiliki riwayat pendidikan dari Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2016. Beliau juga merupakan Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota dari Universitas Diponegoro pada tahun 2004. Lalu juga melanjutkan Manajemen Sumber Daya Manusia Institut Ilmu Pemerintahan IIP pada tahun 2001. Dan
lanjutkan juga pada ilmu pemerintahan STPDN pada tahun 1997. Dan Pak Amran juga sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Amran. Selamat pagi, Bu. Bapak bagaimana nih Pak kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga juga di Bandung sehat semuanya, cerah. Baik, Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga informasinya pada pagi hari ini bisa sangat bermanfaat nih untuk para peserta ngulik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan, Bu, semuanya kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau mengingatkan, nanti setelah penyampaian materi dari Bapak Amran, Bapak Ibu juga bisa langsung, jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis saja di kolom komentar, atau juga jika ingin bertanya secara langsung, akan dipersilahkan, karena nanti setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab untuk para Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya jangan lupa untuk menyimak diskusi pada pagi hari ini karena akan ada kuis di mana untuk 10 orang pemenang akan mendapatkan free e-paper dari Tribun Jabar selama 3 bulan. Baik, untuk menghemat waktu, kami langsung saja kepada Bapak Amran untuk menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan. Silakan Pak Amran. Baik, terima kasih Bu Putri Puspita atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati, yang sudah hadir, Pak Agus Hermawan SAP, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Pak Ahmad Juliana, SOSMC, Kadis Komunikasi dan Komunikasi Kota Bandung, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, semoga pertemuan pagi ini membawa manfaat yang besar tentunya untuk perkotaan di Kota Bandung bisa lebih baik ke depannya. Pak, slide-nya sudah kelihatan ya? Belum share slide tapi ya Pak. Oke, sudah ada. Ya, sudah ya. Baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, kondisi saat sekarang ini perkotaan di kita ini ya, semakin pesat kemajuannya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Luar biasa perkembangan di perkotaan di tahun 2020 saja ya sudah 56,67% penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Ini berdasarkan data BPS 2021. Nah, ini terus akan meningkat. Bahkan diproyeksi di tahun 2045. Di 2045 ini ketika kita sudah menjadi negara maju, Indonesia Emas, itu mencapai 72,9%. Nah, ini menandakan bahwa saat ini saja itu sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia itu tinggal di perkotaan. Nah, akan banyak hal yang muncul tentunya, masalah-masalah di perkotaan yang harus kita tangani. Kalau tidak dicarikan solusi, akan menjadi masalah yang lebih besar ke depannya. Baik, ada gangguan suara sedengar ya? Apa ada yang? Tidak ada Pak, aman suaranya. Aman ya? Ya. Baik, di saya ada resek-resek. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, tentunya kita harus berpikir mencari solusi dengan adanya permasalahan ini, apa yang harus kita lakukan. Isu-isu strategis yang muncul tentunya laju pertumbuhan kawasan perkotaan ya lebih cepat dari kota otonom. Ini kalau kita melihat yang daerah kabupaten. Karena perkotaan itu bukan saja yang ada di kota administratif seperti kota Bandung. Ya, Kabupaten Bandung itu ada perkotaannya, minimal di ibu kota kabupaten. Bahkan kalau kabupaten-kabupaten di sekitar kota Bandung ini perkotaannya sudah sangat banyak ya, bisa lebih dari satu, karena pembatasan perkotaan ini kalau untuk kota, itu satu kota, semua wilayahnya adalah perkotaan. Tetapi kalau yang kabupaten,
maka itu diatur dalam RDTR, rencana detail tata ruang, mana batasan-batasan perkotaan yang dimaksud. Nah, permasalahan di perkotaan ini semakin banyak, semakin dari waktu ke waktu, tentunya juga kita harus memikirkan bagaimana solusi. Nah, disinilah pentingnya kita merencanakan yang baik untuk menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, tentunya sejalan dengan kebijakan pengelolaan perkotaan di RPJMN 2025-2045, ada misi transformasi ekonomi, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian di misi ke-6, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Ini perlu ditindaklanjuti supaya tadi menciptakan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Nah, ada penguatan konektivitas, kemudian melaksanakan pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan, kemudian pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan di wilayah metropolitan. Ya. Nah, hal-hal yang perlu kita dorong terus untuk pengembangan kota metropolitan, kota besar, dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak huni, inklusif, berbudaya, hijau dan berketahanan, serta maju dan sejahterakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita tidak lanjuti terkait dengan perencanaan pengelolaan perkotaan ini, ya. Permendagri 24 tahun 2024 itu sudah dikeluarkan dan merupakan turunan dari PP 59 tentang perkotaan, dan saat sekarang ini juga berproses dasar hukum lain sebagai turunan dari PP 59 ini adalah Permendagri terkait dengan standar pelayanan perkotaan atau kita kenal dengan SPP, kemudian juga nanti ada Permendagri tentang kota cerdas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat berbagai macam isu-isu strategis pengelolaan perkotaan. Ya, ada banjir, ya, kemudian ada kemacetan. Ya, di Bandung ini pasti nggak pernah lepas nih, apalagi di hari-hari weekend ya, kemacetan semakin padat, ya, semakin banyak aktivitas dari libur, tentunya akan membuat kemacetan di dalam kota. Nah, tidak lepas juga tentunya dari permasalahan persampahan, ya, penyediaan air baku dan air minum, kemudian permukiman kumuh, bahkan dengan kemacetan ini pasti ada polusi udara. Nah, ini perlu dicarikan solusi. Solusi ini bisa terselesaikan, tidak hilang langsung sekejap gitu. Ada butuh proses perencanaan. Maka dari itu, dalam perencanaan pengelolaan perkotaan, ini kita perlu atur dengan baik, dan selain Permendagri 24 tahun 2024 tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, RP2P, bisa pindah ke slide berikut ya, juga kita lengkapi dengan Kemendagri nomor 300.5.3.2278 tentang rincian tahapan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Ini akan terlihat, ya, akan kelihatan seperti apa rencana pengelolaan perkotaan yang ada di masing-masing daerah. Bagaimana mengelola perkotaan itu yang semestinya. Karena dalam pengelolaan perkotaan ini, kita sudah merumuskan beberapa indikator-indikator harus dipenuhi, dan ini di dalam PP 59 itu sudah menjadi lampiran sesuai dengan SNI yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian dalam sisi perencanaan, ya, ini harus juga sejalan dengan dokumen perencanaan yang sudah ada. Jadi tidak berbeda dengan dokumen perencanaan yang sudah dibuat, ya. Nah, baik dengan yang termuat dalam rencana pembangunan daerah, ya, maupun dalam
RT RW gitu. Dalam rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan ini mensinergikan pengelolaan perkotaan antar lintas kewenangan dan antar pemangku kepentingan, termasuk integrasi layanan baik antar sektor maupun antar daerah yang berbatasan pada kawasan perkotaan lintas daerah. Jadi kita tidak hanya melihat bahwa kalau di Kota Bandung kita hanya memikirkan bagaimana perencanaan perkotaan di Kota Bandung, tapi juga harus berpikir bagaimana lintas daerah yang berdekatan ya. Tidak mungkin kendaraan transportasi umum yang disediakan misalnya seperti layanan bis itu hanya berhenti di batas daerah. Begitu dari Kota Bandung masuk ke Kabupaten Bandung, udah berhenti di sini, nggak bisa lagi nyambung sebelah gitu, karena beda daerah. Tentunya kita harus menyiapkan layanan perkotaan yang bisa melintas antar daerah, sehingga kawasan perkotaan ini bisa semakin dinikmati oleh warga perkotaan. Nah, kemudian dalam RPDP ini bukan dokumen baru ya, dan ini harus disusun oleh pemerintah daerah dan dengan koordinasi lintas sektor ya, dan sudah menjadi bagian dari RPJMD. Nah, demikian juga mendukung rencana tata ruang wilayah. Nah, sehingga semuanya bisa sinkron. Kita harapkan dalam rencana sistem pelayanan perkotaan ini semuanya terakomodir sehingga bisa menjadi juga sebagai rencana penurunan indikatif. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, dalam rencana sistem pelayanan perkotaan di RP2P ini meliputi berbagai macam layanan, baik penyediaan layanan, pengoperasian, pemeliharaan layanan, kemudian pembinaan SDM, sampai dengan pengembangan teknologi dan inovasi. Nah, tahapan-tahapan yang dilewati, ya tentunya mulai dari bagaimana pemetaan rencana dalam RT/RW dan RDTR. Ini tahapan pertama yang harus dilewati. Kemudian identifikasi kelompok target, pemetaan titik fasilitas, kemudian pemetaan kawasan perumahan, sampai dengan penyusunan matrik rencana ke dalam sistem informasi RP2P yang terintegrasi dengan SIPD. Jadi dokumen-dokumen perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan ini tentunya semuanya terkonek ya, terintegrasi dengan sistem yang sudah ada sebelumnya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa RP2P ini menjadi bagian dari RPJMD dan integrasikan dalam RT/RW sehingga tidak ada yang bertentangan. Kita harapkan sejalan. Jadi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun itu tinggal disinkronkan dengan RP2P ini. Kemudian ada beberapa urgensi penyusunan RP2P ini, ya. Pertama, dasar hukum sebagai tindak lanjut dari PP 59 tahun 2022 tentang perkotaan, kemudian Permendagri 24 tahun 2024 terkait RP2P ini, kemudian ini untuk menjawab permasalahan kota yang kompleks, ya. Pelayanan yang tidak merata dan tidak sesuai kebutuhan warga, ini bisa kita petakan apa permasalahannya, karena ada hal-hal yang perlu dipenuhi dalam perencanaan tersebut. Kemudian ketidakterpaduan antar sektor, tahapan waktu pelaksanaan dan lokasi penyediaan fasilitas, kemudian menjawab adanya kesenjangan akses antar kelompok masyarakat. Nah, kita pun menuntut bahwa dalam penyediaan layanan perkotaan ini harus memperhatikan keterjangkauan, keadilan, ya, sehingga tidak ada yang merasa tidak terlayani dalam perkotaan tersebut. Kemudian efektivitas sumber daya dan keuangan. RP2P akan menyediakan basis data yang memastikan efektivitas pembangunan dan sumber daya yang digunakan. Akan terbaca, akan terlihat dalam perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan ini, data-data yang dibutuhkan. Dari itu kita dalam proses melihat mengevaluasi penyelenggaraan perkotaan ini, kita melakukan maturasi perkotaan. Ya, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi.
Kemudian efektivitas keuangan dalam pengelolaan perkotaan, ya, dilakukan dengan kelengkapan data RP2P, kemudian skenario pendanaan pengelolaan perkotaan, teridentifikasi melalui rencana pendanaan indikatif. Kemudian sebagai pedoman operasional pengelolaan perkotaan, ya, ini menjadi alat strategis untuk menjabarkan area prioritas yang menjadi visi misi kepala daerah dalam pembangunan kota yang konkret dan selaras. Kemudian juga penyediaan layanan perkotaan secara terintegrasi karena sudah dimulai dari sisi perencanaan, pengoperasian hingga pemeliharaan. Kemudian pengembangan sistem pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan karena sudah ada indikator-indikator yang sudah terpenuhi, baik dari layanan dasar dan kualitas hidup, kemudian kota cerdas dan inovasi, serta kota yang harus berketahanan. Nah, tiga indikator ini terpenuhi, maka itu akan menjadi perkotaan berkelanjutan. Nah, kemudian integrasi perencanaan lintas sektor dan wilayah, ya, ini mengkonsolidasikan rencana dari pemerintah pusat, dari kementerian lembaga, dari pemerintah daerah, serta dari badan hukum, kemudian menyatukan rencana antar daerah yang berbatasan, ya, yang bisa lintas batas daerah, kemudian antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan, supaya menghindari tumpang tindih dan fragmentasi kebijakan serta mendorong kolaborasi antar wilayah. Bagaimana pengelolaan perkotaan ini kalau tanpa RP2P, tanpa perencanaan yang baik, gitu. Nah, ini tidak terintegrasi kebijakan dan program perkotaan. Ini akan muncul berbagai macam masalah karena tidak ada sinkron, ya, antara perencanaan yang satu dengan yang lain, khususnya dalam perencanaan perkotaan. Kemudian prioritas pembangunan tidak tepat sasaran, terhambatnya integrasi dokumen perencanaan, ya, kemudian layanan perkotaan tidak optimal karena kita tidak mampu membaca, memotret bagaimana layanan dasar yang perlu disediakan dengan baik. Kemudian ketika terjadi perluasan pemukiman, ini bisa berdampak kepada pemukiman kumuh yang semakin banyak. Kemudian ketimpangan sosial dan spasial antar wilayah kota, sarpras perkotaan itu juga bisa tidak terkelola dengan baik. Nah, dampak berikutnya yaitu pemanfaatan sumber daya dan keuangan yang tidak efisien. Karena tidak ada perencanaan yang baik, tentunya akan berdampak kepada efisiensi anggaran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu setelah merencanakan perkotaan dengan baik, ya, berdasarkan Permendagri tentang RP2P ini, rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, maka kita harus juga memenuhi standar pelayanan perkotaan. Di Permendagri selanjutnya, ini akan ditetapkan standar pelayanan perkotaan. Ada indeks perkotaan berkelanjutan yang harus dipenuhi. Kita tidak hanya menyiapkan layanan perkotaan, tetapi memastikan menjamin kualitas hidup, ya, sebagai alat ukur pelayanan perkotaan yang mencakup keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan generasi ke depan. Jadi kita tidak hanya memikirkan bagaimana menyiapkan layanan perkotaan untuk kondisi hari ini, contoh saat ini, tetapi kita memikirkan bagaimana layanan perkotaan ini bisa menjamin kelangsungan hidup untuk jangka panjang. Nah, kemudian indikator perkotaan cerdas, ya, di mana-mana saat sekarang ini smart city menjadi sebuah penerapan yang harus dilaksanakan di seluruh perkotaan. Kalau kita tidak melakukan pendekatan smart city, kita dianggap tidak mengikuti perkembangan. Nah, indikator perkotaan cerdas ini alat ukur efektivitas, ya, dan efisiensi pelayanan perkotaan melalui inovasi, kolaborasi, atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga perkotaan. Jadi tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat sekarang ini Indonesia bagian dari ASEAN Smart City Network, dan kita pun juga sudah beberapa tahun ini terlibat aktif dalam forum tersebut. Ada 6 perkotaan yang terpilih sebagai pilot cities, ada pertemuan-pertemuan rutin tahunan yang dilaksanakan, mempertemukan semua CSCO, pilot cities ASEAN, ada kurang lebih sekitar 35
daerah, ya setingkat kabupaten kota yang akan bertemu setiap tahunnya. Nah, kita berharap juga Bandung ke depan bisa menjadi percontohan untuk Smart City ini. Kemudian indikator perkotaan berketahanan. Alat ukur pelayanan perkotaan yang mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan tangguh terhadap tekanan secara terus-menerus maupun guncangan besar yang dihadapi. Kita pahami bersama bahwa Indonesia saat sekarang ini sangat rawan dengan berbagai macam eh, bencana, ya, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk penerapan sebagai perkotaan berketahanan, karena kemampuan untuk bertahan, beradaptasi dari berbagai macam tekanan ataupun ancaman terhadap berbagai macam bencana yang bisa muncul. Nah, di indeks perkotaan berkelanjutan ini, ya, dengan 3 tadi indikator yang sudah saya jelaskan, kita melakukan penilaian dengan 3 indikator utama ini. Ada beberapa sektor yang harus kita lihat, ya, ada 19 sektor. Kemudian dari keseluruhan indikator ini, sektor ini ada 198 indikator yang akan kita jadikan sebagai eh, indikator untuk menilai, untuk menguji, mendapatkan tingkat maturasi perkotaan, ya, untuk perkotaan berkelanjutan ke depannya. 2045 merupakan capaian untuk menjadi negara maju sebagai wujud Indonesia emas. Masih ada waktu kurang dari 20 tahun lagi, sudah tinggal 19 tahun untuk kita mencapainya. Nah, harapannya semua perkotaan di tahun tersebut, di tahun 2045 itu sudah berstatus sebagai perkotaan berkelanjutan. Nah, seperti apa untuk mencapai perkotaan berkelanjutan ini? Nah, inilah 3 indikator utama yang harus dipenuhi, yaitu layanan perkotaan dan kualitas hidup, ya, harus tercapai, kemudian perkotaan cerdas dan perkotaan berketahanan. Nah, kami juga akan melihat bagaimana persepsi masyarakat, ya. Jadi indeks persepsi perkotaan berkelanjutan ini melihat dari persepsi masyarakat. Kalau tadi indeks perkotaan berkelanjutan itu akan kita melihat bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan perkotaan di daerah, baik kabupaten kota. Nah, kita juga melihat bagaimana persepsi masyarakat dengan pelaksanaan 3 indikator yang tadi saya sebutkan. Maka ini akan dilihat dari persepsi terkait dengan kemanfaatan, apakah semua layanan perkotaan ini bermanfaat untuk semua warga perkotaan, apakah juga memperhatikan standar keadilan, ya, kemudian standar keterjangkauan. Nah, ini semua akan dilihat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, implementasi standar pelayanan perkotaan, ya, mulai dari layanan perkotaan berdasarkan RP2P yang disusun, kemudian kita melakukan pengukuran indeks SPP tadi yang saya sudah jelaskan, ya, ada 3 indikator utama yang harus kita nilai. Nah, di sini tentunya metode berbasis data, metode berbasis persepsi. Nah, ketika tahapan pertama, ya, sudah terlaksana dengan baik, yaitu identifikasi layanan perkotaan berdasarkan RP2P, perencanaannya kita lakukan dengan baik, ya, sesuai dengan RP2P ini, tentu akan pengukuran di indeks SPP itu akan terpenuhi dengan baik pula. Ya. Jadi maturasi perkotaan, ya, untuk mengukur indeks standar pelayanan perkotaan ini itu akan hasilnya baik ketika dimulai dari perencanaan penyelenggaraan perkotaan yang baik. Nah, tentunya kita evaluasi, ya, kemudian ada pelaporan, pembinaan, dan tidak lanjut. Kita berharap bahwa dalam waktu 19 tahun ini, dari tahun 2026 ini sampai 2045, itu ada tahapan yang harus kita lewati. Tahun ini sekian daerah, sekian perkotaan, kemudian di tahun depan 10 tahun pertama, kemudian nanti 15 tahun, itu apakah sudah tercapai lebih dari 50%, 75% perkotaan berkelanjutan. Nah, tantangan kita sangat
besar ini. Karena kita melakukan uji coba pada beberapa daerah, tingkat penilaian itu tidak semuanya di level yang tertinggi. Ya. Belum ada daerah yang mencapai dalam posisi yang tertinggi. Semuanya masih di tahap masih menengah ke bawah. Nah, ini yang kita dorong ke depan, semuanya bisa terpenuhi sampai berstatus sebagai perkotaan berkelanjutan. Kemudian pendekatan kota cerdas ini tentunya juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu di tata kelola, ya, perbaikan pelayanan publik. Di sini diharapkan tata kelola dampak pada efisiensi birokrasi, efisiensi transparansi, dan penyusunan kebijakan. Kemudian di sektor ekonomi, pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudian berusaha, sampai dengan bagaimana pemasaran usaha masyarakat secara digital, mensejahterakan masyarakat. Ya tentunya ketika sektor ekonomi ini kita kembangkan ekosistem bisnis dengan pendekatan kota cerdas, ujungnya nanti akan mensejahterakan masyarakat. Dan muncul transparansi dan manfaat bisa kita rasakan di sektor ini. Kemudian kehidupan berkota, pelayanan perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi. Mudah tentunya kita dapatkan berbagai macam pelayanan, lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan kegiatan warga aman dan nyaman. Nah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap informasi. Masyarakat mudah mendapatkan berbagai macam hal-hal, informasi yang dibutuhkan, ya, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Saat sekarang ini, teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita, sangat mudah kita dapat informasi-informasi dari digital informasi, sehingga kita ketinggalan kalau kita memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Nah, di sisi lingkungan, ini hal yang paling krusial saat sekarang ini. Tantangan di perkotaan adalah bagaimana sampah, limbah ini bisa dikelola dengan baik. Banyak hal yang sudah dijadikan sebagai alternatif solusi, ya, bagi perkotaan yang kapasitas sampahnya 1.000 ton ke atas. Ada solusi untuk menjadikan sebagai pengolahan sampah energi listrik. Kemudian ada juga alternatif lain bagi daerah-daerah yang tidak terpenuhi sampai 1.000 ton per hari. Kemudian bagaimana sumber daya alam ini digunakan secara bijak, ya, manfaatannya tidak malah menimbulkan bencana dalam pengelolaannya. Kemudian bagaimana kita berketahanan iklim dan bencana, pengelolaan berwawasan lingkungan, serta perbaikan wilayah perkotaan. Nah, mobilitas, ya tentunya kita mendorong bagaimana efektivitas dan efisiensi pergerakan orang dan barang, transportasi yang ramah lingkungan dan menyehatkan. Kita sudah mendorong bagaimana pengurangan polusi, ya, dan penggunaan kendaraan-kendaraan yang minim polusi, kemudian pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ke arah kebijakan pengelolaan kota cerdas ini? Nah, kota cerdas sebagai instrumen peningkatan pelayanan perkotaan. Kota cerdas sebagai diposisikan, ya, sebagai alat untuk mewujudkan pelayanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi, berkelanjutan, dan berkeadilan, sebagaimana tadi sudah dijelaskan di PP 59. Ini bertujuan akhir, tetapi sarana untuk meningkatkan kinerja perkotaan. Ya. Jadi perkotaan cerdas ini bukan tujuan akhir, masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mengelola sebuah perkotaan menjadi lebih baik. Kemudian penguatan SPP berbasis teknologi. Ya. Jadi standar pelayanan perkotaan ini kita bisa pantau, kita bisa lihat perkembangannya, pengembangan kecerdasan diarahkan untuk memenuhi dan melampaui standar pelayanan perkotaan. Di indikator perkotaan berkelanjutan, dari 3 indikator ini, ya, layanan perkotaan dan kualitas hidup, kemudian perkotaan cerdas dan perkotaan berketahanan, kita melihat, kita mengukur melalui standar pelayanan perkotaan ini. Kita
kita akan melihat perkembangan dari waktu ke waktu sebuah perkotaan sampai dia bisa mampu memenuhi standar indikator tersebut. Indikator perkotaan berkelanjutan ini kita ambil dari indikator yang sudah sesuai SNI, ya sudah di-SNI-kan, bahkan sudah menjadi standar global sebenarnya. Nah, kemudian kita tarik menjadi SNI, dan inilah yang kita plus lagi dari lebih 200 indikator, kita jadikan 100 indikator, kemudian kita juga plus 99 indikator untuk persepsi masyarakat. Nah, kemudian pengelolaan perkotaan ini berbasis data terpadu. Arah kebijakan menekankan pemanfaatan data terpadu. Kita menyadari sekarang ini bahwa pentingnya satu data, ketika data bisa terpadu dan digunakan untuk bersama, tentunya ini akan memperkuat bagaimana pengelolaan bisa lebih baik sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Sehingga bisa tercapai perkotaan sesuai dengan standar pelayanan perkotaan. Kemudian ketika integrasi kota cerdas ke dalam RP2P dan dokumen perencanaan daerah. Nah, konsep kota cerdas diintegrasikan dan sistematis RP2P ini sebagai bagian dari RPJMD. Ya, tentunya selaras dengan RT/RW. Sehingga kita dapatkan pengembangan kota cerdas mendukung perencanaan layanan perkotaan, lintas sektor, dan lintas wilayah secara konsisten. Demikian juga pembangunan perkotaan akan terwujud yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Ya, ini yang kita harapkan sebagai tujuan kita bahwa di tahun 2045 dengan melewati tahapan-tahapan ini, maka kita harapkan semua perkotaan di Indonesia itu bisa menjadi perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Nah, ini juga akan menjadi penguatan tata kelola dan kolaborasi multi pihak, banyak yang terlibat di dalamnya, baik dari pemerintah daerah itu sendiri, kemudian pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, maupun dari masyarakat dalam penyelenggaraan layanan perkotaan. Nah, kita berharap bahwa tindak lanjut dari implementatif di daerah ini untuk mendorong pelaksanaan PP 59 tahun 2022 ini, maka daerah harus melakukan penyesuaian kebijakan daerah, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM, yang ketiga, pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan daerah, serta monitoring evaluasi kinerja layanan perkotaan berbasis standar pelayanan perkotaan dan kota cerdas. Demikian, Bapak Ibu sekalian, penyampaian dari saya terkait dengan pengelolaan perkotaan untuk mencapai perkotaan yang lebih baik, yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Dan demikian kami kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran atas penyampaian materinya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya juga akan memberikan informasi sedikit nih mengenai Bapak Amran. Mohon maaf tadi sempat terskip, yaitu Pak Amran ini saat ini menjabat sebagai pelaksana harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kementerian Dalam Negeri, dengan jabatan definitif beliau adalah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara pada direktorat yang sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan tentang perkotaan, implikasi dan tindak lanjut di lingkungan pemerintah daerah. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand atau juga menuliskan kolom komentar. Baik, sambil menunggu, saya juga ingin bertanya nih sama Pak Amran tentang ini Pak, transformasi aparatur di kecamatan. Nah, bagaimana sih peran teknologi dalam memangkas birokrasi di tingkat kecamatan supaya pelayanan publik ini bisa secepat layanan perbankan gitu Pak? Baik Bu, kita berharap demikian ke depannya ya. Tentunya saat sekarang ini dengan pendekatan kota cerdas, semua pelaksanaan atau implementasi pemerintahan di tingkat daerah
baik di tingkat kabupaten kota itu sendiri maupun sampai di level kecamatan ini kan semakin maju mengikuti perkembangan kemudian teknologi. Nah, demikian pula juga di tingkat kecamatan kita harapkan bahwa pendekatan-pendekatan ini bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi di tingkat kecamatan bahkan sampai dengan ke tingkat desa kelurahan itu juga harus pendekatan kota cerdas. Salah satu contoh misalnya di Kabupaten Banyuwangi, ya Banyuwangi itu smart village ya, jadi pendekatannya itu bukan hanya di tingkat kabupaten, sudah sampai ke tingkat desa kelurahan itu harus berbasis teknologi. Nah, sehingga pelayanan publik itu diharapkan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif. Nah, kita mendapatkan hasil layanan yang semakin baik tentunya. Apalagi di kecamatan. Kecamatan ini adalah perpanjangan ya dari pemerintah kabupaten kota di tingkat bawahnya. Sehingga untuk menjamin pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, kita berharap bahwa penggunaan seperti halnya smart city di tingkat kabupaten dan kabupaten ini juga bisa diterapkan di tingkat kecamatan. Baik, semoga nanti kecamatan-kecamatan di Kota Bandung juga bisa menerapkan hal yang serupa ya, supaya lebih smart city lagi gitu ya Pak. Nah, untuk Bapak Ibu yang bergabung, yang sudah ada di ruangan Zoom, boleh nih dimanfaatkan kesempatannya, mau bertanya atau mau lebih diskusi kepada Pak Direktur, bisa langsung saja bertanya ya. Karena jarang-jarang juga nih kita bisa ngobrol secara langsung nih sama beliau. Kalau awal masih suka malu-malu ya, atau masih mikir apa ya pertanyaannya gitu ya. Oh, ini sudah ada juga nih pertanyaan dari Kominfo 99. Dengan adanya PP 59 2022 ini, bagaimana status penilaian kota cerdas versi Komdigi? 6 dimensi: smart government, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Enggak, Pak Amran. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya untuk pengelolaan perkotaan yang lebih baik, ya, kita berharap bahwa ada beberapa sektor juga yang perlu diperhatikan, ya. Kita perhatikan bagaimana pengembangan perkotaan ini berkemajuan sejalan dengan tadi beberapa regulasi yang sudah ada. PP 59 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perkotaan, kemudian ada Permendagri 24 terkait dengan perencanaan penyelenggaraan perkotaan itu sendiri. Kita sudah lanjutkan dengan standar pengelolaan perkotaan, ya. Kemudian dengan berikutnya perkotaan berkelanjutan. Nah, semua ini harus tentunya sinkron ya, harus sinkron. Nah, sehingga pengelolaan perkotaan ini akan bisa lebih baik ke depannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa saat sekarang ini tantangan di perkotaan itu semakin tinggi dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, sehingga kita harus lebih meningkatkan kolaborasi, ya, kolaborasi lintas sektor, kemudian berbagai macam permasalahan-permasalahan ini tidak akan selesai kalau kita hanya menyelesaikan sendiri. Masing-masing sektor hanya mengelola sesuai dengan fungsinya, tetapi peran kolaborasi bersinergi lintas sektor, lintas OPD ini sangat penting sekali untuk bisa pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan perkotaan ini bisa terwujud dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya di kolaborasi lintas OPD. Selain itu juga bisa kita berkolaborasi dengan dunia akademisi ya. Di beberapa daerah itu sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi setempat ya, karena banyak solusi-solusi yang bisa ditawarkan
dan bisa menjadi masukan yang baik dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Bahkan memang penekanan kita bahwa untuk pengelolaan perkotaan ini kita harus bekerja sama dengan lintas sektor, ya. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dan beberapa sektor yang ada dalam pengelolaan perkotaan ini, baik ekonomi, pendidikan, energi, lingkungan, keuangan, sampai dengan transportasi, telekomunikasi, ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Contoh, misalnya di kami melakukan penilaian maturasi perkotaan dalam proses penyusunan indikator. Kami melibatkan semua kementerian lembaga. Ada sekian ratus indikator yang sudah disusun. Kami diskusikan lagi kembali dengan semua kementerian lembaga. Indikator ini apakah sudah sesuai dengan tusinya? Karena kami akan tawarkan ke masing-masing stakeholder terkait, ke kementerian lembaga ataupun ke pihak yang ingin terlibat, apakah indikator-indikator dalam menilai perkotaan berkelanjutan ini sudah sesuai dengan tusi KL teknis. Karena kami dalam melakukan penilaian maturasi perkotaan ini tidak ingin hanya sendiri. Kemendagri tidak sendiri, tapi harus melibatkan semua pihak. Bukan hanya kementerian lembaga terkait, tapi kami juga bisa melibatkan pihak-pihak lain yang bisa punya visi yang sama untuk memajukan perkotaan bisa lebih baik. Contoh misalnya ada perguruan tinggi yang melakukan penilaian Green City Metric, kami libatkan. Bahkan kami sampaikan ini ada indikator terkait lingkungan. Apakah indikator yang Anda buat itu sudah sejalan? Nah, sehingga pengelolaan perkotaan ini kita bersama-sama mengevaluasi, kita bersama-sama melihat. Kita tidak menginginkan bahwa melakukan penilaian ini hanya sekedar untuk mencari prestasi siapa yang terbaik, tidak. Tapi pertanggungjawaban untuk betul-betul hasil penilaian ini menjamin terlaksananya pengelolaan perkotaan yang lebih baik, itu yang paling penting. Sehingga kita harus melibatkan semua stakeholder, semua pihak, baik dari kementerian, lembaga, maupun pihak-pihak lain yang tergabung dalam pengelolaan perkotaan. Jadi semuanya kita berikan porsi, siapa saja yang ingin terlibat, mari kita bersama-sama untuk melihat, memberikan masukan bagaimana perkotaan-perkotaan ini bisa lebih baik ke depan. Baik, semoga menjawab ya pertanyaannya. Sangat jelas sekali ini dari Pak Amran. Tadi ya Pak, ruang kolaborasi itu memang sangat penting. Apalagi kalau di Bandung banyak perguruan tinggi dan juga akademisi yang sebenarnya mereka sangat terbuka nih untuk membuka kolaborasi ya. Mungkin nanti bisa para dari Diskominfo atau dari para pemerintah daerah mulai membuka ruang kolaborasi dengan para akademisi yang ada di Kota Bandung, karena kalau misalnya dari Tribun Jabar wawancara sama para pakar di beberapa kampus tuh mereka sangat terbuka untuk membuka Kota Bandung supaya lebih cerdas lagi. Baik, dari para Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Izin teh. Iya, mangga Kang. Dari Kang Ari, silakan. Ya. Izin bertanya, bagaimana cara membangun kota cerdas atau smart city ini? Apakah secara merata kita bangun 6 aspek atau 6 dimensinya, atau dari 6 dimensi ini kita bisa pilih skala prioritas sesuai kebutuhan kota tersebut? Baik, boleh langsung dijawab oleh Pak Amran. Oh, baik. Jadi terkait dengan pembangunan kota cerdas ini dalam 6 dimensi ini ya, ya kalau kita hanya bangun dari satu sisi atau satu dimensi, tentunya pencapaiannya tidak akan bisa maksimal. Ini harus saling bersamaan, paralel, karena tata kelola pemerintahan itu, misalnya birokrasi, juga membutuhkan bagaimana kehidupan berkota di masyarakat itu lebih baik.
bagaimana pengembangan ekosistem ekonomi itu bisa lebih baik. Sehingga memang 6 dimensi ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Tentunya pelaksanaannya ini harus diawali dengan perencanaan yang baik. Jadi kalau masalah apakah dilaksanakan bersama atau tidak, dilaksanakan secara bersamaan. Tetapi metode pelaksanaannya tentunya sesuai dengan tusi yang terkait, kemudian dengan perencanaan yang lebih baik dalam RP2P. Baik, semoga menjawab ya Kang Ari. Sudah cukup jelas Kang jawabannya atau masih ada yang ingin ditanyakan nih sama Pak Amran? Sementara cukup, Ceng. Terima kasih, Pak Amran. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh, sudah ada lagi yang masuk nih. Dari Pak Ganjar nih, izin bertanya Pak, dalam konteks Bandung, ketika persoalan sampah dan kemacetan jelas bersifat lintas kota kabupaten. Bagaimana peran pemerintah daerah diposisikan sebagai orkestrator kolaborasi kota cerdas, bukan sekedar operator layanan masing-masing wilayah? Sejauh mana PP 59/2022 mendorong shared governance sehingga perumusan solusi, penyediaan layanan dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah serta transportasi dilakukan bersama berbasis satu data kawasan sejalan dengan Smart Province, dan apakah sudah tersedia mekanisme berjenjang yang konkret agar kebijakan Bandung Smart City tidak terfragmentasi secara administratif, melainkan terintegrasi sebagai satu sistem kawasan? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi keberadaan dari pemerintah daerah ini tentunya sangat strategis dalam bagaimana mengelola perkotaan yang lebih baik. Kota Bandung ini adalah tujuan wisata yang rutin setiap minggu itu selalu penuh ya. Dari satu sisi pasti akan menimbulkan masalah dengan semakin padat di jalanan, macet, kemudian juga akan semakin banyak hal-hal ya, dengan kepadatan kemacetan ini muncul sampah misalnya, muncul hal-hal lain yang menjadi pengikut. Nah, tentunya dengan pengelolaan perkotaan yang terencana, ya tadi terencana melalui RP2P itu akan semakin baik. Ya, itu akan bisa dilihat apa saja yang menjadi masalah dari perkotaan ini, kita akan bicara solusinya. Semuanya akan duduk bersama, merumuskan dengan indikator ataupun dari beberapa instrumen yang harus dipenuhi dalam rencana penyelenggaraan program perkotaan. Jadi contoh misalnya untuk di RP2P ini akan dilihat nih, untuk permukiman dengan luasan sekian, jumlah penduduk sekian, itu harus menyiapkan misalnya pengelolaan sampahnya seperti apa, harus memenuhi standar-standar jalanannya seperti apa. Nah, ini semua ketika diikuti, itu akan sedikit demi sedikit akan mengurai permasalahan-permasalahan tersebut. Maka dari itu, kita mendorong pemerintah daerah untuk mengikuti tahapan yang ada di rencana penyelenggaraan program perkotaan ini. Nah, ketika tahapan-tahapan ini akan diikuti dengan baik, beberapa pemerintah daerah saat sekarang ini sudah konsultasi terus untuk bagaimana bisa mengimplementasikan dari rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan ini. Demikian. Baik, semoga dari Kang Ganjar terjawab ya. Nah, saya juga tadi mau nanya sih Pak, bahasan soal sampah. Biasanya kan kalau Smart City itu terkonsepnya pada aplikasi ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak supaya konsep Smart City itu tidak hanya fokus pada aplikasi saja gitu, tapi benar-benar menyentuh penyelesaian masalah dasar perkotaan nih, seperti kemacetan dan juga tadi masalah sampah. Jadi ya memang kita selalu memahami kata Smart itu ujungnya ke aplikasi. Padahal sebenarnya sih tidak. Smart ini, Smart City, perkotaan yang cerdas ya, tidak hanya berdasarkan aplikasi. Bagaimana mengelola kota secara berencana dan baik, itu adalah
pendekatan pengelolaan kota cerdas yang sesungguhnya. Nah, jadi kata cerdas bukan hanya pendekatan aplikasi, tetapi bagaimana ketika kita mengelola sebuah perkotaan itu lebih efisien, lebih efektif, karena sudah diawali dengan perencanaan yang baik, kemudian berbagai macam kemudahan-kemudahan yang digunakan. Itu bagian dari sebuah pendekatan kota cerdas. Ya, contoh misalnya, saya bilang kota cerdas itu baru ada sekarang ya. Bisa saja dari zaman dulu ketika misalnya contoh kecil ada di budaya masyarakat ketika ada kebakaran, ada pukul gentongan, ketika belum menggunakan aplikasi, itu sebuah pendekatan cerdas yang sesungguhnya. Nah, ini sebuah contoh-contoh kecil. Sehingga pengelolaan perkotaan dengan lebih terencana, sehingga menghasilkan pengelolaan perkotaan yang efektif dan efisien. Itu bagian dari perkotaan cerdas. Baik, jadi jangan sampai terjebak smart city langsung jadi membuat aplikasi ya. Karena kadang-kadang juga terlalu banyak aplikasi terus jadi bingung penggunaannya seperti apa gitu ya Pak. Betul. Izin Pak Dir. Mangga Pak. Izin Pak Dir. Ya. Saya ingin menyampaikan, menambahkan sedikit. Ya. Ya, terima kasih Pak Dir. Ya, kami setelah saya dengan pernyataan terakhir, smart city itu sesimpel bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan nyaman di satu kota. Intinya itu. Jadi seperti tadi, selama ini kita terkooptasi, benar kata mbaknya, kalau smart city itu digital teknologi, ada CCTV. Tapi kalau CCTV-nya ada, behavior masyarakatnya nggak dapet, itu kotanya nggak smart. Gitu. Jadi yang dinamakan satu kota smart itu nyaman. Orang di Bandung datang ke Bandung nyaman. Umpama, sampah nggak berserakan, umpama. Nah, ini kan solusinya bagaimana? Mungkin bisa dilakukan dengan pilah sampah, berkolaborasi dengan private sector yang mengolah limbah, terus juga bagaimana mengatur kawasan, umpamanya kawasan kayak di Bandung di daerah Ujung Berung ya, tapi itu masuk di Bandung apa Jatinangor itu. Jadi kawasan-kawasan gede itu dia suruh membuat satu konsep pengelolaan sampah sendiri gitu loh. Jadi kalau sekarang kan semuanya itu tanpa saya tertarik dengan ini, kita sendiri pun tanggung jawabnya hanya sampai tong sampah di depan rumah. Mau dia lebih, mau dia buyar kemana-mana, kita nggak peduli. Nah, sepanjang itu tidak bisa dibenarkan, ya jauh namanya kalau kita bicara kota cerdas. Nah, tentunya di sini ada Pak Komisi 3 DPR dan teman-teman dari Info. Sebenarnya 6 pilar di dalam pengelolaan smart city di dunia yang dianut, kalau kita sesuaikan dengan regulasi di Indonesia, sebenarnya 6 pelayanan wajib dasar. Digital teknologi saat ini hanya tool, alat. Nah, kalau umpamanya smart government, bagaimana pelayanan pada masyarakat bisa kita gunakan alat ini. Nah, itu. Jadi jangan dibalik. Tapi bagaimana behavior masyarakat memahami bagaimana bisa membuat nyaman. Dan begitu juga kita selaku aparat bisa melihat. Jadi nanti ada smart forfin, ada smart desa. Sebenarnya itu hanya tempelan. Smart city kota. Kalau kabupaten apa? Smart region. Ada provinsi, smart provinsi. Ada desa, smart desa. Intinya layanannya. Bagaimana sampah di level kecil. Di level desa sekalipun kalau dia terkelola dengan baik. Sebenarnya contohnya ada di Jawa Barat. Lembur Pakuan, Pak Dedi. Bagaimana satu desa dia mengelola sampah dengan baik. Kalau ini desa-desa yang lain bisa, saya rasa itu. Kalau wujudnya di desa,
smart village yang kita kenal. Kalau di kecamatan, smart kecamatan. Kalau di kota, smart kota. Kalau di provinsi, smart provinsi. Sampai smart nation gitu. Nah, ini mungkin dasar-dasar di dalam pengelolaan smart city. Dan semuanya itu udah tertuang sebagaimana Pak Direktur sampaikan tadi. Di dalam PP 59 tuh. Bagaimana merencanakan, standarisasinya apa, inovasi yang dilakukannya apa. Itu semuanya sudah tertuang di dalam PP 59. Mungkin itu tambahan sedikit dari Pak Dir. Baik, terima kasih Pak Gesli. Silakan Bu, ada lagi pertanyaan ke diskusi? Baik, dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mau berdiskusi kembali, silakan ya. Cek suara. Apakah sudah ada pertanyaan lagi yang masuk? Bisa dibantu? Mangga, silahkan Pak, mau bertanya, dibuka saja audionya langsung. Langsung nggak apa-apa ya Bu ya? Ya, silahkan. Izin Pak, saya dari bagian kerjasama Pak. Halo? Halo? Pak Ecep, di unmute dulu Pak. Nah, mangga. Siap, boleh. Kalau saya baca di... Oh, punten Pak, masih nggak ada suaranya. Iya. Halo? Sudah ya? Sudah ada? Sudah ada? Bentar ya. Sudah ada belum? Sudah kedengaran Pak. Sudah. Oh gitu ya. Mungkin Pak Amran, karena ini yang menjadi fokus pembahasan. Halo, kedengaran Bu? Pak? Suaranya nggak keluar ya Pak Ecep ya? Di saya kedengaran Bu. Kalau di saya kedengaran. Oh gitu ya. Izin menyampaikan kalau saya baca di PP ini, kan itu ada beberapa pelayanan perkotaan yang memang terbagi kepada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi fasilitas sosial fasilitas umum terjadi dari Nah ini baru nggak ada suara ini kedengaran. Halo. Ya, ada ya Pak? Ya. Ada. Ya, sesuai dengan PP disebutkan bahwasanya ada untuk pelayanan perkotaan itu ada fasilitas umum dan fasilitas sosial. Mungkin bisa dimatikan yang selain itu Pak, atau dicabut aja ini ya Pak ya? Siap. Nah, untuk pertanyaannya, untuk pelayanan perkotaan itu, karena memang terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, bagaimana cara implementasinya gitu Pak? Jadi kan di sini terdiri dari beberapa yang memang untuk umumnya ada sarana prasarana, ada dan sebagainya gitu. Untuk implementasinya gimana gitu Pak? Karena ini kan PP, setelah PP itu kan harus ada turunannya gitu. Jadi karena memang kita termasuk kepada pemerintahan daerah itu urusan pemerintahan yang memang ada kewenangannya yang terbatas. Itu mohon untuk implementasinya seperti apa Pak? Itu untuk di wilayah perkotaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ecep. Pertanyaannya, mangga, boleh Pak Amran bisa langsung dijawab. Ditangkap ya Pak? Ya. Ya, baik.
Jadi untuk implementasi dari PP 59 tahun 2002 tentang perkotaan ini, maka itu kita ada 3 Permendagri yang disiapkan sebagai turunan pelaksanaan. Ya, yang pertama ini dimulai dari Permendagri 24 tahun 2024. Ada suara masuk ya. Jadi dimulai dari Permendagri 24 tahun 2024 tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Nah, setelah Permendagri 24 yaitu dengan detail ya tahapan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Di sini lebih disusun lebih teknis ya. Kalau tadi di Permendagri 24 itu adalah bagaimana tentang perencanaannya. Nah, di Kemendagri turunan dari Permendagri 24 ini lebih detail lagi. Rincian tahapan perencanaan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. Ada panduan yang bisa dilihat untuk proses perencanaan penyelenggaraan perkotaan. Nah, setelah sisi perencanaannya ini kita implementasikan, maka muncul Permendagri kedua, yaitu tentang standar pelayanan perkotaan atau kita kenal dengan SPP. Ini tadi memuat 3 indikator utama ya untuk SPP ini. Halo, apa kedengaran? Kedengaran Halo, Pak, kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ya. Baik, karena di saya agak berhenti tadi. Baru sampai Permendagri yang kedua SPP Pak, standar pelayanan perkotaan. Baik, nah di Permendagri yang kedua itu menyangkut terkait dengan standar pelayanan perkotaan. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana di Permendagri standar pelayanan perkotaan ini dalam tahapan final ya, ini masih proses finalisasi penandatanganan, tapi pembahasan sudah dilakukan, penyiapan sudah dilakukan, kita sudah bahas berbagai kementerian lembaga terkait ya. Nah, ini sudah disusun, sudah disiapkan. Tadi setelah melakukan perencanaan, maka kita mulai menetapkan bagaimana standar pelayanan perkotaan. Untuk mengetahui penerapan standar pelayanan perkotaan ini, maka kita lakukan penilaian, kita lakukan maturasi perkotaan. Sebagaimana tadi disebutkan ada 3 indikator utama yang kita lakukan penilaian, yaitu pertama layanan perkotaan dan kualitas hidup, kemudian yang kedua adalah perkotaan cerdas, kemudian perkotaan berketahanan. Nah, kemudian di terakhir adalah Permendagri penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas. Ini juga dalam proses penyusunan, sehingga ketika 3 Permendagri ini kita implementasikan, maka kita dapatkan kualitas pengelolaan perkotaan yang lebih baik menuju perkotaan yang berkelanjutan. Ini tahapan-tahapan yang kita lewati, kita laksanakan untuk bisa mencapai dari tujuan kita perkotaan berkelanjutan di tahun 2045 semuanya tercapai untuk di semua kabupaten kota. Seperti itu pelaksanaannya, Pak. Terima kasih, Pak Amran. Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Ada juga nih pertanyaan, tapi sudah dijawab ya. Mungkin dari Pak Amran bisa ditambahkan juga. Dari Pak Martin, untuk indeks perkotaan berkelanjutan mengacu pada SNI nomor berapa ya Pak? Baik. Jadi kita ada 3 SNI ya yang sudah dipenuhi untuk mewujudkan pengelolaan perkotaan ini. Pengelolaan perkotaan ini tentunya dari beberapa indikator yang sudah kita susun. Ya. Ada beberapa indikator, kurang lebih sekitar 250 indikator dari 3 indikator utama tadi yang saya sebutkan itu. Nah, ini kita rumuskan menjadi tiga penilaian ya, 3 penilaian ini. Maka
tentunya akan didapatkan pengelolaan perkotaan yang lebih baik. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pengelolaan perkotaan dari implementasi untuk perkotaan berkelanjutan ini, ya, berkelanjutan ini 3 hal yang menjadi faktor utama kita adalah bagaimana mengelola perkotaan yang lebih baik, ya, bagaimana mengelola perkotaan yang lebih baik, kemudian bagaimana perkotaan ini terencana, kemudian bagaimana implementasi untuk perkotaan ini bisa berkelanjutan. Nah, sehingga 3 indikator ini yang sudah tersusun dalam SNI, ya, yaitu SNI 37120 terkait dengan layanan perkotaan kualitas hidup, ya, ada 111 indikator di dalamnya. Kemudian indikator perkotaan 11 ini sesuai dengan SNI 37122 ada 80 indikator di dalamnya. Kemudian SNI perkotaan bertahanan, ya, SNI 37123 ada 65 indikator. Jadi secara keseluruhan 256 indikator. Ini yang kita satukan. Ini kita satukan yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada 198 indikator yang sudah kita peras dari 3 SNI ini untuk melakukan penilaian maturasi perkotaan. 99 untuk perkotaan berkelanjutan dan 99 untuk persepsi masyarakat dalam mewujudkan perkotaan berkelanjutan. Demikian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu juga ada pertanyaan. Sesuai dengan PP 59 2022 ini, apakah pengelolaan kota cerdas berada di lingkup SPBE atau sebaliknya? SPBE merupakan sebagian komponen dari pengelolaan kota cerdas. Mohon pencerahannya ya, Pak. Betul sekali, Bu. Jadi, ini bagian. Itu merupakan penunjang bagaimana untuk mendukung pengelolaan kota cerdas. Jadi memang penilaian SPB ini menjadi salah satu faktor pendukung sehingga bisa dikatakan bahwa ketika daerah memiliki nilai SPB yang bagus, itu yakin dengan mudah bisa menerapkan pendekatan kota cerdas ini. Merencanakan pengelolaan yang lebih baik, pengelolaan perkotaan yang lebih baik, mengikuti RP2P itu akan lebih mudah. Ketika dia sudah mampu mengikuti penilaian SPB yang lebih baik. Contoh misalnya, Sumedang. Sumedang itu bahkan di bawah Kota Bandung ya beberapa tahun silam terkait dengan penilaian SPBE. Nah, tapi beberapa tahun terakhir dia dorong terus bagaimana pelaksanaan SPB jadi lebih baik, maka dia bisa mendapati posisi nilai tertinggi di Jawa Barat. Nah, saya nggak tahu nih perkembangan terakhir itu, tapi beberapa waktu yang lalu merupakan yang tertinggi Jawa Barat dan akan dengan mudah untuk mengimplementasikan pendekatan kota cerdas. Saat sekarang ini Sumedang itu melalui perkotaan Jatinangor menjadi salah satu percontohan di tingkat ASEAN untuk kotaan berbasis pendidikan. Nah, tentunya ini bagian dari salah satu upaya yang dilakukan dengan menguatkan SPB-nya. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Amran untuk jawabannya. Untuk Bapak Ibu sekalian masih terbuka untuk diskusi kita pada pagi hari ini dan juga kalau ada yang mau bertanya langsung, mangga dipersilahkan ya. Atau mau bertanya lewat kolom komentar juga boleh. Oke, baik. Kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa. Oke, kita sudah ada di penghujung acara dan Pak Amran boleh sebagai penutup bisa untuk memberikan closing statement-nya. Baik, terima kasih Bu Puspita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati muliakan, bahwa pengelolaan perkotaan itu tentunya membutuhkan kolaborasi sinergitas kita semua untuk memulai dari tahapan perencanaan. Ya, pengelolaan perkotaan ini diawali dengan perencanaan yang baik sesuai dengan standar pengelolaan perkotaan. Kemudian kita sama-sama mengawal untuk kolaborasi dari berbagai pihak
bagaimana mengimplementasikan hasil perencanaan perkotaan yang sudah terencana dengan baik, dan sama-sama kita juga ikut mengawasi, memonitor agar perkotaan ini bisa terwujud sebagai perkotaan berkelanjutan. Kita harapkan Kota Bandung bisa menjadi salah satu wujud perkotaan berkelanjutan sehingga bisa menjadi contoh di tingkat nasional dan di tingkat ASEAN ke depannya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amran atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah berdiskusi dan juga aktif bertanya pada pagi hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan sudah ada kuis yang tertera di kolom komentar. Jadi untuk para Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga kuis yang sudah tersedia. Untuk para pemenang, nanti akan dipilih 10 pemenang dan akan mendapatkan free e-paper dari Tribun Jabar selama 3 bulan. Lalu karena sudah dari penghujung acara, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yayan Ahmad Briliana selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Lalu juga Bapak Agus Hermawan SAP selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung. Lalu ada Bapak Dr. Rendes Amran MT selaku Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri, dan para undangan peserta webinar Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian RSUD, Bapak Ibu Camat, dan pengelola TIK pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Terima kasih sudah tetap bergabung dalam program Ngulik pada pagi hari ini. Saya Putri Puspita, pamit sampai jumpa lagi di program Ngulik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Kadis. Ya, salam. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih para narasumber pemaparannya yang sangat luar biasa, dan ini harus diimplementasikan pemerintah bawah Lura agar satu sinergi dalam rangka rancang perencanaan pembangunan di Kota Bandung ini. Karena tidak ada yang namanya Superman, hanya yang ada adalah super team. Barangkali itu Pak narasumber. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Hermawan. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat membawa berkah dan manfaat yang besar bagi kita semua.